tanya sebunga, kenapa makin hari Ustazah tengok kamu makin pendiam, makin kayak rasa ketakutan ada. Kata dia langsung meluk saya sambil nangis. Pas di situ saya juga bingung kok dia nangis gitu kan, Bang. Terus saya tanya, siapa bikin kamu nangis? Terus kata dia, Pak Ujang. Yang punya pondok. Terus saya tanya lagi, apa yang dibikin dia nangis? Dia lagi rupanya udah diraba-raba. Udah diraba-raba. Oke, terus ada yang mau disampaikan kira-kira kah? Ini mertuamu ini loh. Dia ada pesan jangan takut bersuara jika itu tidak benar. Oke, berarti harus bersuara ketika itu benar. Assalamualaikum, halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua ya kan. Guys, sekarang kita berada di Jembatan 2 Barelang, Kota Batam ya kan. Dan sekarang kita bersama Wak Galang nih, Wak Galang, Paten Laut ya. Lagi Paten Laut. Oke, alhamdulillah Wak Galang adalah relawan pemerhati perempuan dan anak. Guys, Wak, ini dapat berita yang nggak enak di hatiku nih, Wak. Aku dapat informasi dari temanku yang dari Singapura. Salah satu donatur di yayasan ini. Sebelumnya kita udah koordinasi ya, Wak. Bahwa pimpinan atau yang punya yayasan tersebut melakukan pelecehan terhadap santriwati di bawah umur, Wak, 12 tahun, Wak. Jadi aku minta tolong sama Wak Galang, mohon ditindaklanjutin dengan kasus ini, apalagi ini mengenai anak, Wak. Iya, paham. Paham. Jadi gimana, Wak? Seperti yang laporan Peri ke Uwak, kita tindak lanjuti. Karena ini kan yang berurusan anak di bawah umur, kita betul-betul harus kita perhatikan, kita teliti, bener nggak permasalahan ini. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kebenarannya masih belum jelas gitu. Baik. Jadi untuk lebih jelasnya, Uwak akan asesmen yang kita duga korban dari salah satu tempat yang disebutkan tadi. Jadi Uwak minta Uwak dipertemukan, mungkin dengan narasumber yang pembawa informasi, sekaligus Uwak mau ketemu dengan anak yang diduga korban pelecehan oleh salah satu pembina yayasan atau pesantren ini yang ada di Barelang. Jembatan 5 sana nih, Wak, kasusnya nih, Wak. Apa-apa. Oke. Jadi Wak Galang, cuman Wak mau titip pesan untuk ini kan terkait kasus anak di bawah umur. Yes. Jadi harapan Uwak ini kita keep silent dulu, jangan kemana-mana, karena kita masih perlu kebenarannya. Gitu. Jadi kita pokoknya Peri tahu Uwak kan kalau yang berhadapan dengan anak di bawah umur, kita keep silent. Jadi untuk korban nggak boleh kita tayangin. Nggak boleh. Dan namanya nggak boleh juga, inisial ya. Inisial, kita sebut aja Bunga nih ya. Boleh. Kita sebut aja nama korbannya Bunga. Mengalami dugaan pelecehan. Tapi kalau menurut aku, karena dari Eva tadi info ke aku bahwa anak tuh si korban tadi ini udah diapa-apain, Wak. Iya, untuk itulah perlunya Uwak asesmen untuk yaitu tadi dengan pembuktian akurat dengan melakukan visum. Visum nomor 1 ya. Di awal asesmen, ketika nanti Uwak menemukan mengarah ke pencabulan tadi, kita akan melakukan visum. Baik, Wak. Jadi kan gini, aku kan dapat informasi ini dari si Eva, temanku yang dari Singapura. Terus si Eva ini dapat informasi dari si Yasmin. Yasmin ini siapa? Yasmin ini salah satu, dulunya dia pernah mengajar di yayasan yang kita maksud ini. Nah, jadi ini kita udah janjian nih, Wak. Aku udah telepon tuh sama Yasmin. Ketemunya di Jembatan 2 nih. Kan kita udah di sini nih. Langsung teman-teman kita mau ketemu sama si Yasmin yang informasi bahwa ada anak santri yang diduga dilakukan
pelecehan oleh yang punya yayasan atau pimpinan yayasan tersebut, guys. Oke, guys, yuk. Oke, Pak. Oke. Wih, situasi dan kondisi panas ya. Panas, panas. Nanti ini skincare-nya luntur nggak, Wak Galang? Oh enggak, punya Enggak ya? Pak, ini setengah permanen. Oke, alhamdulillah selalu didampingin oleh Wak Galang, guys. Apalagi ini menyangkut perlindungan perempuan dan anak. Memang di bidang Wak Galang nih ya. Ya, sebagai pemerhati perempuan dan anak, ya Wak pikir nih sangat miris karena dilakukan oleh oknum Oknum ya. yang harusnya melindungi. Sama siapa lagi kita percaya coba? Kalau ini benar kasus ini, sama siapa kita harus percaya lagi? PR nitipkan anak kita PR. Iya kan. Tak apa ya kan. Agak lain ya kan? Bukan agak lain kali ini, Pak. Agak lain. Udah lain kali pun ini. Oke, guys. Masuk kita, teman-teman. Baru terasa dingin. Ayo, teman-teman. Oke, kita sekarang udah ditungguin oleh si Yasmin, teman-teman. Yasmin udah di sana tuh. Ayo, Pak. Ayo. Bisa nggak nih? Bisa dong. Wak Galang ini PR. Mantap, 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 mantap. Oke, guys. Indahnya pemandangan ya, teman-teman ya. Kita duduk di sini. Udah ditunggu sama si Yasmin. Halo, assalamualaikum Yasmin. Apa kabarmu? Waalaikumsalam. Finally, Alhamdulillah. akhirnya ketemu kita di sini. Dari telepon-telepon, informasi. Tapi informasinya bikin aku berdebar-debar hatiku ini. Oke, Pak Galang. Oke. Kenalin dulu, inilah si Yasmin. Oke. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Wak Galang. Oke, teman-teman. Aduh, Yasmin yang ngasih informasi ke kita bahwa ada tindak pencabulan yang dilakukan oleh pembina atau yang punya yayasan di salah satu jembatan 5 Barelang sana, Galang itu, daerah Galang ya. Iya. Tapi bukan ini ya, Galang nama tempat, guys. Galang nama tempat, ini Wak Galang gitu. Beda. Oke, Yasmin. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Nggak, aku pegang deh, boleh. Apa yang sebenarnya terjadi? Dirimu informasikan bahwa ada dugaan pelecehan terhadap santri dari pembina atau yang punya yayasan tempat dirimu mengajar. Pertamanya itu keganjalan dari terhadap santrinya. Santrinya itu dari perubahan sikap, dari pendiam yang periang jadi pendiam gitu. Saya tengok-tengok, terus tuh suatu hari ada tuh, saya tanya sama dia, kenapa si Oknum lah ya. oknumnya, ya si oknumnya, saya tanya si korbannya lah ya, ibarat korbannya. Dirimu nanya korbannya, sebut aja Bunga ya namanya ya. Sebut aja namanya Bunga, saya tanya si Bunga, kenapa makin hari Ustazah tengok kamu makin pendiam, makin kayak rasa ketakutan ada. Kata dia, langsung meluk saya sambil nangis. Pas di situ saya juga bingung, kok dia nangis gitu kan, Bang. Terus saya tanya, siapa bikin kamu nangis? Terus kata dia, Pak Ujang. Yang punya pondok. Terus saya tanya lagi, apa yang dibikin dia nangis dia lagi? Rupanya udah diraba-raba. Udah diraba-raba. Oke, terus? Mulai itu saya juga nggak mau juga kan ambil tindakan sendiri gitu. Saya juga kayaknya tak mampu ambil tindakan sendiri karena saya ustazah di sana plus menantunya. Wow, dirimu luar biasa. Ustazah dan dia adalah menantu yang kita duga pelaku yang melakukan
pelecehan pelecehan ini. terhadap santri. Dirimu berarti guru di sana ya, ustazah? Iya, ustazah Dipanggil di sana. ustazah. Jadi aku mau nanya nih, ini dia sekolahnya di situ atau di tempat lain? Apakah dia memang si korban tadi ini tempat tinggalnya di panti itu atau gimana nih? Itu Itu panti asuhan atau apa itu sekarang itu itu? bukan panti asuhan. Jadi, Oh, bukan. Oh, bukan. Jadi itu apa? Pondok Tafiz. Oke, pondok tapis ya. Jadi di sana tuh belum ada sekolah, sekolahnya tuh di luar. Oke, oke. Itu. Wah, berarti ini kita menurut informasi dari si Yasmin ini, kan ya rupanya Yasmin ini menantu dari si Iya, kaget juga kita. Yang kita diduga pelaku pelecehan. pelecehan terhadap si Bunga ini. Hmm. Tapi aku sangat apresiasi sama dirimu. Iya. Mungkin teman-teman yang menonton video ini pun apresiasi sama dirimu. Dirimu speak up, berani bicara, berani melaporkan. Sangat luar biasa Yasmin. Thank you Yasmin ya. Iya. Kalau Wak boleh tanya, kenapa berani speak up gitu? Apa yang mendorong Jasmine sampai berani gitu ketemu kita? Itu satu luar biasa loh. Itu harus punya keberanian yang memang diacungi jempol gitu. Apalagi ini mertuanya nih, Wak. Ini mertua sendiri gitu kan, berani. Coba aku mau Jasmine tahu, betul. speak up. Apa alasannya gitu? Apa yang membuat Jasmine berani mengambil keputusan untuk melaporkan melapor gitu? Jujur saya kasihan. Saya juga punya mata, saya juga punya hati, dan saya juga wanita. Oke. Jadi kalau terjadi di saya akan ngelakuin juga. Ngerasalah si korban takut, ibarat dia sendiri di sana, tak ada lagi untuk mengadu. Dan saya mikir juga sih sebenarnya takut, tapi makin hari saya tengok kasihan. Mulai dari situ langsung berani ngambil keputusan. Apapun resikonya. Apapun resiko, walaupun ya dipandang jelek karena itu mertua saya. Dan juga satu, si korban orang tuanya tidak ada. Jadi dia mau berlindung ke siapa lagi gitu ya kan. Sementara tempat yang kita anggap dia berlindung melakukan ya seperti kejahatan, ini gitu, kejahatan. Udah nggak manusiawi memang. Jadi itu alasan Jasmine berani speak up. Iya, karena dia tak ada tempat untuk mengadu, dan juga sepertinya dia ada ancaman. Kalau Jasmine lihat seperti itu. Seperti ada ancaman. Karena dari saya ngomong dia ada rasa ketakutan. Kalau dirimu nanya, Bunga, kenapa kok begini, dia mau jawab nggak? Pertamanya enggak, karena ada rasa ketakutannya. Pas dia dilakukan raba atau pegang-pegang gitu, dia bilang sama dirimu? Iya, dia bilang. Karena pas itu langsung dia nangis, saya peluk dia, saya tanya kenapa. Langsung dijawab dia. Kalau dia udah dipegang-pegang, tapi pengakuannya cuma dipegang-pegang. Pengakuannya? Tapi kalau feeling gue nih Wak Galang, feeling gue kayaknya lebih dari ini nih. Iya, semoga tidak seperti itu. Ya kasihan dia, tapi kalau memang kita mau membuktikan itu terjadi atau tidak, ya memang harus ketemu dengan si korban, si Bunga tadi nih ya. Jadi untuk memastikan apakah benar dia mendapatkan perbuatan yang lebih jauh lagi oleh dari si pembina yayasan tadi. Oke, berarti ini setelah dari sini kan kita udah dapat informasi nih dari si Yasmin nih. Kita langsung ke sekolah, Wak. Boleh. Dia sekolah nih hari ini ya. Oke, sekolah dia. Berarti kita Wak harus ketemu. Gitu. Wak harus ketemu sama si Bunga tadi nih, Wak. Tapi nanti kalau memang dapat izin, yang lain nggak boleh masuk, hanya Wak yang boleh ketemu. Yes, aku tahu. Jadi hanya karena ini kita rumit ketika bicara kita perlindungan anak. Jadi baik Jasmine pun jangan ikut masuk nanti, jadi biar Wak sendiri. Karena apa? Takut nanti dia ada rasa takut, karena kan bagaimanapun kan Jasmine adalah menantu, keluarga bagian dari si kita duga tersangka. Jadi kalau ini biar dia tidak merasa dia ada rasa was-was, jadi berdua aja dengan si Bunga. Oke, tapi ini bisa proses ke kepolisian nih, Wak.
ketika nanti hasil asesmen Wak melihat memang ada mengarah ke situ, ya memang harus kita proses. Mantap. Kita pastikan dia terjerat sesuai perbuatan dia gitu. Nggak ada yang bisa lepas ketika bicara tentang pelecehan apapun yang berhadapan dengan kasus anak di bawah umur. Nggak ada yang bisa lepas siapapun dia. Karena itu tadi berpikir lah gue nih, Wak. Takut gitu misalnya di belakang dia ada siapa. No, nggak gitu, Wak. Istilahnya aku sedihnya lihat si Bunga ini yang dititipkan tempat berlindung di yayasan atau panti ya? Iya. Yayasan ya? Yayasan. Maunya dia aman, tahu-tahu di situ neraka baginya Nah, ini. yang dia ya identik kan itu tuh harusnya kan tempat surga sama Yes. dia ya. Tempat dia nyaman, tempat dia berlindung, ternyata itulah yang menghancurkan masa depan dia. Tapi dari segi Yasmin informasinya dia ngadu sambil nangis berapa Sering ini? ya? Sering nggak? Iya, sering itu dia mendapatkan dari pelecehan? pelecehan tuh sering, sampai juga ketangkap dengan santri di sana. Nah, ada berapa orang itu yang pernah melihat kejadian itu? Ada 1 orang anak. Siapa namanya? Melati ya? Sebut Iya. aja Dia Melati. disebut aja Melati. Ada yang melihat gitu. Iya, ada yang melihat si Mawar sama Bunga. Bunga Sebut aja Bunga korbannya. Bunga dengan si pemilik yayasan. Pemilik yayasan itu lagi tidur di asrama. Oh, kan udah ada tidur nih, Wak. Nah, ini udah mengarah nih, dah. Tidur ya di asrama ya. Terus Kak Yasmin. Terus dari situ saya juga berpikiran, karena di tempat saya itu agamanya kuat, karena kita mempelajari agama, ilmu agama. Kalau saya diamin berarti saya yang berdosa, saya yang salah. Nah, itu juga saya berani Untuk ambil speak tindak- up ya. Jadi dirimu masih ngajar di yayasan tersebut atau enggak nih sekarang? Sekarang saya masih sih sebenarnya, tapi saya stop dulu karena ada kegaduhan di sana. Itu kegaduhannya beda dengan ini ya. Beda. Oke, Iya. karena ini kegaduhannya kan itu mungkin intern keluarga. Iya. Kita harus pisahkan yang Iya. tentang keluarga. Sekarang kita hanya difokus di permasalahan Bunga aja. Iya. Cocok, Per? Cocok lah. Paten. Kalau masalah keluarga itu Itu kita kesampingkan pasti. dulu. Ini kita masalah si Si Bunga Bunga. yang diduga Iya, dilakukan di pelecehan. oleh terhadap Iya. si apa? Pemilik. pesantren ini ya. Matanya merah, mau nangis apa gimana deh? Nangis aja kalau mau nangis. Sedih Nggak apa-apa. juga lah. Iya, sedih Dia ya. dekat nggak si Bunga ini sama dirimu? Udah seperti ibu dan anak sebenarnya, karena apapun kejadian dia pasti akan cerita sama saya. Juga saya udah menganggap dia seperti anak saya, walaupun itu cuma anak didik saya sendiri. Aku nanya nih sama dirimu Jasmine, itu kira-kira santri dan santriwatinya berapa orang di pesantren ini? Kalau santriwati itu 5 orang, santri itu 7 orang. Total semuanya 12 anak di sana. Yang paling besar umur berapa? Yang paling besar santri itu umur 14 tahun. Yang besar yang santriwati itu 12 tahun. Salah satunya si Si Bunga Bunga. tadi nih. Si Bunga, Berarti iya. Bunga Dia paling besar? Iya, si Bunga paling besar. Wah, ini takut juga nih, Wak, kalau nggak cepat nih, Wak. Ini ada 5 orang santriwati nih yang di situ, Wak. Iya. Takutnya dikerjain lagi nih sama si ini nih. Yang kita duga. Oknum lah ya diduga nih ya. Oke guys, nah ini alhamdulillah nih, terima kasih banyak. Ya. Yasmin, terima kasih banyak. Ini kita mau ketemu sama si Bunga di sekolah. Kan kita nih belum kenal nih sama si Bunga. Bisa nggak bantu? Bisa kami nggak bantu kami untuk ketemu ketemu dengan si kenalan Bunga? biar Wak Galang bisa asesmen di Jangan sebut sekolah. iya enggak, kita nggak sebut nama sekolahnya, tapi Wak biar bisa Bisa ketemu Iya, paling bisa tidak. ketemu. Bisa bicara. Bisa angkat suara Iya. gitu ya. Boleh. oke. Ya, oke. Oke teman-teman, ada yang mau disampaikan Wak Galang dalam kasus ini Wak Galang? Ini menurut aku nih kasus besar nih Wak, karena mengenai anak nih yang diduga dicabulin oleh pemilik yayasan. Yang harusnya tempat dia berlindung, itu yang membuat dia kehilangan kepercayaan. Mudah-mudahan nanti hasil asesmennya tidak
lebih jauh yang dilakukan si predator itu ya. Tapi apapun nanti kita proses hukum, mau itu lebih jauh, mau lebih dekat, mau di tengah-tengah, mau di ini, pokoknya gas sajalah. Siap. Oke teman-teman, ini kita lanjut ke sekolah si Bunga atau Bunga lah kita sebenarnya, si Bunga sekolah biar Wak Galang bisa kenalan dan asesmen di situ. Oke Wak, ada yang mau disampaikan lagi kira-kira? Yasmin? Makasih ya udah bantu kita. Ada yang mau disampaikan kira-kira kah? Ini mertuamu ini loh. Dia ada pesan jangan takut bersuara jika itu tidak benar. Oke, berarti harus bersuara ketika itu benar. Jadi kalau nggak benar jangan bersuara. Iya. Nah, kalau benar bersuara, speak up itu lah. sebenarnya sindiran. Nah, gitu. Ini mertuamu ini yang mau kita laporkan, ini yang mau Jadi kita udah tindak siap ini. bantu ya. Siapkah? Bismillah, siap. Siap. Tidak ada kata mundur ya. Tidak, maju terus, pantang mundur. Nah, itu dia sesuai 17 Agustus. Maju terus, pantang mundur. Oke, sip. Oke guys, ini langsung kita ke sekolah si Bunga biar Wak Galang bisa kenal dan asesmen. Oke, aku Ferry Kusuma bersama Yasmin. Terima kasih udah ketemu. Informasinya semuanya paten laut ya, Wak Galang, thank you. Itu lautnya. Paten itu lautnya. Keren ya guys. Oke, aku Ferry Kusuma bersama Wak Galang, Yasmin. Kita lanjut ke sekolah si Bunga guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.